بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang tercurahkan pada kita sekalian, dan kita memujinya atas keagungan, kebesaran dan ketinggiannya. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang keempat di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa sampai di bulan Sya'ban, bulan yang akan mengantarkan kita insyaallah ke bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberkahi bulan kita dan memberikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan Sya'ban sebagai persiapan bagi kita untuk bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga bersyukur pada malam hari ini kembali bisa melanjutkan materi pengajian kita.
Kami mohon maaf ya kepada jamaah mungkin yang sempat hadir malam Sabtu yang lalu. Qadarullahi wa ma syaa fa'al, ya, kami telah berusaha hadir ya, namun ada halangan di jalan ya, setelah berusaha menempuh beberapa jalan namun ternyata tidak bisa datang di tempat ini atau pada waktu yang seharusnya. Dan tentu saja ya, kita dengan keadaan-keadaan seperti itu perlu begitu banyak bersyukur ya, karena kita kadang tidak merasakan nikmat kecuali ketika ada ujian dan cobaan yang seperti itu ya. Di banyak waktu kita bisa melaksanakan pengajian dalam keadaan yang mudah, tidak ada halangan, tidak ada uzur. Namun kadang kita anggap sebagai suatu hal yang biasa ya, sebagai suatu hal yang biasa dan tidak ada satu hal yang merupakan istimewa. Kita baru rasakan bahwa kesempatan, kemudahan dan keadaan yang normal itu adalah nikmat yang patut kita syukuri, yang kadang baru kita rasakan ketika dia pergi dari kita. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang tahu bersyukur kepada Allah ya. Bagaimana beberapa hari dikabarkan cuaca ya mungkin agak menyulitkan kita ya, kita rasakan seperti itu. Tapi sesungguhnya hari-hari yang normal jauh-jauh lebih banyak daripada hari-hari yang seperti itu ya. Dan tentu saja hari-hari yang ketika kita merasakan beratnya itu sebenarnya juga banyak hikmah yang Allah inginkan dari takdir-takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Jamaah sekalian, pembahasan kita di kitab ini, kitab Al-Syama'il An-Nabawiyah Al-Mustafawiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala, masih dalam pembahasan bab yang ke-38, bab tentang ma jaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samar, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan as-samar. Dan kita sudah sebutkan as-samar artinya pembicaraan pada malam hari dan lebih khusus setelah solat Isya. Dan kita sudah jelaskan bahwa asalnya tidak dianjurkan kecuali ada maslahat-maslahat yang begitu penting dan mendesak, dan diantaranya terkait dengan ilmu atau pembicaraan antara suami dan istri untuk saling menguatkan dan membahagiakan di antara mereka. Dan contoh yang diangkat oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini adalah seperti itu. Kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 11 wanita di masa jahiliyah yang saling berkumpul untuk menceritakan tentang suami mereka masing-masing ya, tentang suami mereka masing-masing. Dan kisah ini ya, seperti yang kita juga sudah isyaratkan, menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang Arab terdahulu, laki maupun wanita, begitu fasihnya dalam berbahasa Arab dan begitu kaya bahasa Arab mereka, sehingga kalau kita bawa pada kondisi kita hari ini, hampir setiap kalimat itu membutuhkan kamus ya, membutuhkan kita untuk memurojaah kalimat-kalimatnya, karena hampir setiap kosakatanya kosakata yang jarang kita gunakan hari ini ya. Dan ini bukan hanya dikatakan oleh kita-kita sebagai penuntut ilmu yang masih pemula, tapi juga dikatakan oleh ulama kita bahwa dalam memahami ya, kalimat-kalimat yang ada di sini memerlukan rujuk kepada kamus-kamus hadis ya, yang disusun oleh para ulama kita. Dan juga menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW begitu bersabar untuk mendengarkan dari Aisyah dan juga bercengkrama dan bercerita
dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri beliau lainnya. Kita sudah membaca dan sedikit menjelaskan tentang 10 wanita ya yang menceritakan tentang keadaan suami mereka masing-masing. Dan kita mau langsung saja masuk ke wanita yang ke-11. Karena kalau dibaca lagi ulang mungkin akan memberikan waktu kita yang tersisa ini. Karena itu kita langsung saja ya masuk kepada wanita yang ke-11 ya, wanita yang ke-11. Anda apa-apa mungkin dibaca wanita yang ke-11 yang paling terakhir, Ummu Zara. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadits Ummi Zar'in. قالت 11 زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضلي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوء أبيها وطوء أمها ملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنكث ميرتنا تنكيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمنتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأروح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. Baik, jamaah sekalian, kita sudah sebutkan bahwa ketika 11 wanita ini pada berkumpul, wanita-wanita di masa jahiliyah berkumpul dan bersepakat untuk saling menceritakan suami mereka masing-masing tanpa harus menutup-nutupi kebaikan atau keburukannya, ya. Sebutkan apa saja penilaian tentang suami masing-masing. Dan dari 10 yang telah berlalu, kebanyakan di antara mereka ya menyebutkan dan menonjolkan keburukan dari suaminya, dan sebagian juga menyebutkan kebaikan-kebaikan dari suaminya. Kita sampai pada wanita yang ke-11. Inilah intinya ya, inilah yang disebut dengan Ummu Zara ya, Ummu Zara. Dan hadis ini dikenal oleh para ulama kita dalam buku-buku hadis, dikenal dengan hadisu Ummi Zara'in ya, hadis Ummi Zara, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendudukkan posisi beliau bagaikan suami Ummi Zara, dan Ummu Zara adalah bagaikan istri-istri beliau. Ummu Zara, wanita yang ke-11, ikut menceritakan tentang suaminya dan mengatakan ya, qalat 11 zauji Abu Zara. Dia sebutkan tentang suaminya. Suami saya adalah Abu Zara, dan dia menyebutkan kunyahnya. Dan ketika disebutkan kunyahnya, ini mengisyaratkan penghormatan beliau kepada suaminya. Ya, jadi suaminya memang
seorang suami yang terhormat bagi sang istri ini, sehingga disapa, dipanggil dengan kunyahnya Abu Zara. Wama Abu Zara, dan apakah siapa itu Abu Zara? Ya, bagaimana Abu Zara? Dan ini kata-kata semacam ini adalah kata-kata yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk mentafkhim, mentakzim sesuatu. Ya, ketika ada sesuatu yang mau disampaikan dan dia sesuatu yang mulia agung, kadang dimulai seperti itu. Ya, dan dalam Al-Quran ada yang seperti itu. Ya, jadi Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ya, dan tentang Lailatul Qadar, ya, At-Tariq dan beberapa ayat-ayat yang menyebutkan semacam itu. Ada semacam pertanyaan untuk menunjukkan apa yang akan disampaikan ini sesuatu yang mulia dan agung. Kata beliau, anasa min huliyin uzunayya. Dia telah menghiasi telinga saya dengan berbagai macam perhiasan. Ya, jadi anasa min huliyin uzunayya, maksudnya Abu Zara itu telah memenuhi telinga-telinga saya dengan berbagai macam perhiasan, ya, anting, giwang, ya, apalah namanya, ya. Jadi telinga saya sudah dipenuhi dengan berbagai macam perhiasan. Wa mala'a min syahmin adudayyah, dan dia telah memenuhi daging dari adud. Ya, adud itu, ya, ini ya, pergelangan yang biasa orang menunjukkan ototnya, ya. Biasa orang latihan menghabiskan banyak waktu untuk membesarkan, ya, ototnya itu, pergelangan adudnya itu, ya. Bicep. Untuk, ya, Bicep. ya, Bicep. Bicep. Isem, ya, apa? Bicep. Misem, misem namanya. Bicep. Bisem. Ah, ya, bisem, ya. Oh ya. Adud, ya, dalam bahasa Arabnya adud. Itu apa? Kenapa disebutkan itu? Padahal tentu saja, ya, kata ulama kita, yang dimaksudkan dia berisi untuk seluruh tubuhnya, tapi dikhususkan itu untuk menunjukkan bahwasanya dia telah terpenuhi semua kebutuhan persoalan makan dan minumannya, ya. Jadi kalau soal, ya, telinganya telah diisi, telah dipenuhi dengan perhiasan, dan tubuh fisiknya juga telah terpenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Kemudian wabajjahani fabajahat ilayya nafsi, dan bajjahani ay farrahatni, dia telah membahagiakan saya dengan berbagai macam bentuk kebahagiaan, ya. Dia memberikan kepada saya segala macam kebahagiaan di rumah saya. Wajadani fi ahli Gunaimah bisyiqqin. Dia dulu, ya, Abu Zara ini dulu mendapati saya dari keluarga kambing-kambing kecil, ya. Artinya saya ini sebenarnya dari keluarga yang sederhana. Ya, kalau saya pun punya ternak atau punya hewan, maka dia kambing-kambing kecil, artinya tidak banyak, ya, kambing-kambing kami. Faja'alani fi ahli Sohil, lalu dia menjadikan saya berada di keluarga Sohil. Sohil itu kuda-kuda yang indah, ya, kuda-kuda yang kuat, kuda-kuda yang mahal. Jadi dia memindahkan saya dari keluarga yang sederhana ke keluarganya yang merupakan keluarga orang yang mampu, yang memiliki kemapanan ekonomi di atas rata-rata, ya. Wa atid, dan atid itu adalah unta-unta, ya, unta-unta yang berharga. Jadi ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Abu Zara, ya. Dia menikahi seorang wanita yang sederhana, lalu dia menempatkannya di keluarga yang terpandang. Wadanis, dan dia indahu man yahsudu zara' minal qamh, ya. Dia memiliki pertanian-pertanian
yang banyak, ya, berupa jagung, ya, gandum dan yang lainnya. Wa munaqqin, dan juga dia memiliki pekerja-pekerja yang dipekerjakan untuk mengurus pertanian-pertaniannya itu. Fa indahu aqul fala uqabbah, dan di sisi dia, kalau saya berbicara fala uqabbah, saya tidak pernah dicelah. Ya, kapan saya bicara tidak pernah dimarahi, kapan saya bicara selalu dihargai, tidak pernah disebutkan kekurangan-kekurangan saya. Ya, fala uqabbah. Jadi saya selalu ditempatkan pada tempat yang mulia, yang terhormat. Tidak ada kata-kata yang saya keluarkan lalu disalahkan, ya. Karena biasa kan ada orang yang setiap yang dikatakan oleh pasangannya semuanya salah, ya. Nah, ini semua yang saya katakan selalu dihargai dan tidak pernah dicela. Wa arqudu fa atasabbah, dan saya tidur dengan nyenyak sampai tiba waktu pagi, waktu subuh, ya. Jadi tidurnya pun nyaman, ya. Wa ashrabu fa ataqammah, dan saya juga minum dengan sepuas-puasnya. Ini semua sudah dilengkapi fasilitasnya, ya. Lalu kata beliau, Ummu Abi Zara', bagaimana dengan mertuanya, ya? Bagaimana dengan ibu dari Abu Zara'? Fama Ummu Abi Zara', bagaimana itu ibu dari Abu Zara'? Uqumuha radah, dikatakan bahwa perkakasnya, perabot-perabotnya itu sangat banyak, dan juga wa baituha fasah, dan rumahnya juga sangat luas, ya. Jadi ibu dari Ummu Zara' juga orang-orang yang memiliki fasilitas yang sangat baik, yang mewah. Wabnu Abi Zara', fama ibnu Abi Zara', bagaimana dengan anak Abu Zara'? Madja'uhu kamasal syatbah, ya. Dikatakan bahwa tempat tidurnya yang dia tempati itu, dia dikatakan sesuatu yang fi sigar ka qadri masal syatbah wahidah, ya. Jadi dia tempat yang bagus, ya, tempat yang cukup untuk di tempat istirahat. Wa tushbi'uhu dhira'ul jafrah, dan dia anak dari Ummu Zara', Abu Zara' ini seorang yang sederhana, ya. Dia bisa kenyang dengan sekadar zira', ya, dengan sekadar makan zira' al-jafrah, sesuatu, ya, dari bagian pergelangan dari jafrah. Jafrah itu kambing kecil, ya. Artinya dia seorang yang tidak rakus dalam makan, dan ini dipandang sebagai satu bentuk pujian, ya, untuk orang Arab. Jadi dia dengan segala fasilitas yang dimilikinya, dia juga seorang yang sederhana dalam kehidupannya, dalam artian tidak rakus dalam persoalan makanan. Bintu Abi Zara', bagaimana dengan anak perempuan dari Abu Zara'? Fama bintu Abi Zara', bagaimana dengan anak perempuannya Abu Zara'? Tau'u abiha wa tau'u ummiha, dia seorang anak perempuan yang taat patuh kepada bapak dan ibunya, ya. Jadi anak solihah, ya, patuh taat kepada bapak dan ibunya. Mil'u kisaiha, mil'u kisaiha, dia menempati seluruh pakaiannya. Artinya dia bukan seorang wanita yang sangat kurus, ya, sehingga pakaiannya pas, ya, dengan tubuhnya. Wa ghaidhu jaratiha, dan dia membuat cemburu jarah, ya. Jarah di sini entah yang dimasukkan tetangga, dan sebagian ulama mengartikan yaitu para madunya, ya. Jadi suaminya, jadi anak perempuan dari Abu Zara' ini memiliki suami yang memiliki beberapa istri, dan dia istri yang paling istimewa, sehingga
para madunya itu cemburu dengan dia karena keistimewaannya. Jariyatu Abi Zara. Fama jariyatu Abi Zara. Nah, sekarang bagaimana dengan pembantunya Abu Zara? Nah, ini semua ini ya dia rincikan, mulai Abu Zara'nya, lalu ibunya, ya anaknya, dan ya anak laki, anak perempuan, dan juga bagaimana khadimahnya, pelayan-pelayannya, budak-budak dari Abu Zara. Jariyatu Abi Zara. Fama jariyatu Abi Zara la tabussu hadisan tabsisa. Dialah seorang pelayan, seorang pembantu, seorang khadimah yang sangat baik akhlaknya. Tidak menyebarluaskan berita-berita yang ada di dalam rumah tangga. Ya, jadi bukan seorang pembantu yang suka cerita-cerita tentang apa yang terjadi di rumah majikannya. Wala tunakkisu miratana tankisa. Dan dia bukan seorang pembantu yang suka memeriksa barang-barang majikannya, ya. Jadi dia seorang wanita pembantu yang amanah, ya. Dia tahu apa yang harus dilakukan terhadap harta-harta majikannya dan bisa menjaga rahasia-rahasia yang ada di keluarga majikannya. La tamla'u baitana ta'shisha. Dan dia mu'taniya inayah, dia sangat memperhatikan untuk selalu membersihkan dan mengatur perkakas ya rumah dari majikannya. Jadi rajin juga ya. Jadi sangat rajin untuk selalu membersihkan, mengatur semua yang ada di dalam rumah. Nah, ini menunjukkan beberapa kebaikan-kebaikan dari Abu Zara dan semua anggota keluarganya. Lalu qalat, diteruskan oleh Ummu Zara, kharaja Abu Zara wal autabu tumakhadu. Pada satu hari, ini kisahnya ya. Setelah itu, setelah dia memuji Abu Zara dengan segala macam pujian-pujian kelebihannya, maka satu hari Abu Zara keluar dari rumahnya di satu waktu di mana pada saat itu ya waktunya untuk memerah hewan-hewan dan ya banyak yang sudah memproduksi susu-susu yang berkualitas ya, artinya mungkin di cuaca yang agak panas dan pada saat itu banyak yang sudah memerah ya sapinya atau hewannya. Falaqiya imra'atan. Ketika dia keluar satu hari, Abu Zara di dalam perjalanannya melihat seorang wanita. Ma'aha waladani. Bersama dengan wanita itu dua anak. Laha kal fahdaini yal'abani min tahti hasriha birumanatain. Wanita ini ditemani oleh dua anaknya yang bermain di bawah pinggangnya, ya, artinya ikut di belakangnya bersamanya dan bermain-main dengan buah delima. Dan wanita tersebut ya disebutkan seperti itu, wanita yang juga menarik perhatian dari Abu Zara. Akhirnya Abu Zara terfitnah dengan wanita itu, ya. Jadi baru satu kali keluar, ya, bukan baru satu kali keluar ya. Pada saat itu dia keluar, lalu dia melihat wanita tersebut dan menarik perhatiannya. Maka akhirnya fatallaqani wa nakahaha. Dia memutuskan untuk mengawini wanita itu dan mentalak Ummu Zara, ya. Jadi setelah kisah panjang tentang bagaimana baiknya Abu Zara, tapi ujung-ujungnya ternyata Abu Zara menceraikannya dan menikahi seorang wanita yang baru ketemu di satu jalan, ya. Namun, ya, kata ulama kita, di sini suatu hal yang luar biasa pada seorang Ummu Zara. Kan akhir dari kisahnya ini, ya, bagi orang ini tragis, ya, menyedihkan, ya. Karena hanya dengan satu kali ketemu langsung sudah ya nikahi wanita lalu menceraikan dia.
Tapi kata ulama kita, bagaimana seorang Ummu Zara walaupun sudah ditalak ya oleh Abu Zara, tapi talaknya juga tampaknya talak yang sarahan jamila ya, talak yang baik-baik, sehingga dia tidak pernah menaruh dendam kepada Abu Zara dan masih juga tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan dari Abu Zara ya, sehingga ketika dia menceritakan tentang Abu Zara, dia hanya bisa menceritakan tentang kebaikan demi kebaikan yang dia telah rasakan dan dapatkan dari suaminya itu. Dan ini ya menunjukkan bagaimana seorang wanita ya walaupun suatu saat umpamanya ditakdirkan ya diceraikan oleh suaminya, ya maka dia tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dirasakannya. Wala tansau al-fadla bainakum, ya Allah melarang kita melupakan kebaikan-kebaikan di antara kita, dan itu dalam konteks tentang perceraian ya. Kita walaupun sudah berpisah tidak boleh kita melupakan kebaikan pasangan-pasangan kita dahulu. Lalu beliau mengatakan, akhirnya Ummu Zara ini nikah juga ya, karena sudah ditalak ya, tentu saja setelah waktunya ya, selesai masa iddah dan seterusnya. Wa nakahtu ba'dahu rajulan sariya, dan setelah itu saya juga dinikahi oleh seorang laki-laki yang sariya, seorang laki-laki yang juga mulia. Tapi kali ini dia tidak sebutkan namanya ya, karena tetap bagi dia Abu Zara memiliki kedudukan khusus ya, sehingga ini dia ibhamkan namanya, dia tidak sebutkan namanya, kunyahnya. Tapi dia katakan bahwa laki-laki ini juga seorang laki-laki yang mulia. Rakiba syarian ya. Dia mengendarai satu kendaraan yang syarian, artinya farasan aziman, kuda yang besar, kuda yang juga gagah perkasa ya. Kuda yang Masya Allah ya, dia yang mewah dengan berbagai, dengan pelananya dan seterusnya. Wa akhada khatiyan, dan juga dia seorang yang dikatakan pemberani, jagoan ya, hebat juga, seorang suami yang pemberani, yang jagoan dalam peperangan ya, dan juga berwibawa. Wa araha alayya na'aman sariya. Jadi Ummu Zara ini wanita beruntung ini ya. 2 kali dia nikah dan selalu suaminya suami-suami yang bagus ya. Dia katakan wa araha alayya na'aman sariya, dan dia telah memuliakan saya dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang sangat istimewa. Ya, dikatakan akramani bi humrin na'am. Semua kendaraan-kendaraan dan semua hal yang duniawi dia berikan kepada saya. Wa atani min kulli ra'ihatin zauja, dan dia memberikan semua yang pantas bagiku sebagai seorang istri ya. Dia adalah suami yang ideal yang telah memberikan segala yang baik untuk saya. Wa qal, dan sang suaminya ini, suami sekarangnya ini bilang, kuli Ummu Zara, ya silakan makan wahai Ummu Zara. Ya, artinya dia fasilitasi juga makanan dia berikan, bahkan dia berikan dengan cara yang terbaik. Wa miri ahlak, ya, dan juga berikan makanan-makanan ini kepada keluargamu. Ini juga berarti dia suami yang sekarang ini juga baik terhadap keluarga dari Ummu Zara, juga menghormati keluarga dari Ummu Zara. Tapi apa kata Ummu Zara? Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi, seandainya saya mau kumpulkan semua kebaikan-kebaikannya, pemberian-pemberiannya, suami yang kedua ini, ma balagha asghara aniyati Abi Zara, kalau saya kumpulkan semua kebaikan dan apa yang telah dihadiahkan, diberikan kepada saya, maka tidak bisa melampaui, bahkan tidak mendekati apa yang kecil dari bejana Abu Zara. Jadi sebanyak-banyak yang dia berikan suami keduanya ini, itu masih sangat sedikit, relatif sedikit dibandingkan apa yang telah diberikan oleh Abu Zara. Ya, walaupun kalau kita lihat ini pujiannya sudah luar biasa tentang suami keduanya, ternyata ketergantungannya atau dia masih sangat ya rindu dengan sosok Abu Zara. Ya. Qalat Aisyah, ya, berkata Aisyah radhiyallahu anha, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya kurang lebih sampai di sini ya, dalam riwayat Tirmidzi ini.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mentaklik, ya, mengomentari kisah ini dari 11 sosok suami, ya. Kalau mau ditambah ini dengan suami kedua ini 12, ya. Yang diceritakan 11, wanitanya 11, ya, wanitanya 11. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kuntu laki ka Abi Zar' li Ummi Zar'. Saya, posisi saya bagimu itu, atau di antara mereka, bagaikan Abu Zar' kepada Ummu Zar', ya. Dalam beberapa riwayat, ini tidak disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, dalam beberapa riwayat Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa tambahan riwayat. Di antaranya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ulfa wal wafa. Posisi saya seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar', itu dalam persoalan bagaimana ulfah, bagaimana kedekatan, kecintaan, ya, kepada sang istri, wal wafa, dan setia. La fil furqa wal jala. Tidak dalam persoalan persamaan saya dengan Abu Zar', tidak dalam persoalan berpisah dengan istrinya, ya. Jadi dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa annahu talaqaha wa inni la utalliquki. Jadi saya ini sama dengan Abu Zar' terhadap Ummu Zar', kecuali kelebihannya saya tidak mentalakmu, sedangkan Abu Zar' mentalak Ummu Zar', ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebagian riwayat Nasa'i, Aisyah mengomentari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bal anta khairun min Abi Zar'. Bahkan engkau jauh lebih baik, ya, daripada Abu Zar'. Bi abi wa ummi la anta khairun li min Abi Zar' li Ummi Zar', ya. Bahkan Aisyah sampai mengatakan, saya siap menebus, ya, dengan bapak dan ibu saya, engkau seorang suami yang jauh lebih baik daripada Abu Zar' terhadap Ummu Zar'. Apa faidah yang bisa kita petik dari kisah ini, ya? Banyak sebenarnya, kisahnya sangat panjang, tapi kami mau bacakan di sini berapa ya? 7 atau 10, ya. Berapa faidah yang kita bisa ambil dari kisah Ummu Zar' ini. Pertama, ya, kita bacakan cepat, ya. Husnu ishratil mar'i ahlahu bit ta'nis wal muhadatsa bil umur al mubah ma lam yaqdi dzalika illa ma yumna. Faedah yang pertama adalah di antara sikap baik seorang suami kepada istri dan keluarganya adalah menyempatkan waktunya untuk bercengkrama, berbicara, bercerita kepada istrinya dan anak-anaknya dalam urusan-urusan yang mubah, ya. Jadi dalam urusan-urusan yang mubah. Artinya, ya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemimpin, ya, seorang yang senantiasa berbicara tentang ketakwaan, kesolehan, perjuangan dan sebagainya, tapi masih ada saja waktu yang beliau khususkan, yang beliau sempatkan untuk bisa berbicara dengan hal-hal yang mubah, yang tidak terlalu serius, ya, istilah kita mungkin, dengan istrinya, yang bisa menyenangkannya, membuat dia tertawa, memberikan senyum dan seterusnya. Yang kedua, al-muzah ahyanan wa bastu an-nafs muda'abatul rajul ahli i'lamuhu, ya, selalu bercanda kepada istri, kepada pasangan kita, dan bercengkrama, bermain-main dengannya, itu di antara indikasi kecintaan kita, ya, kepada pasangan kita. Ya. Berikutnya, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini adalah zikrul mar'a ihsana zaujiha, bahwa seorang istri menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya, ya. Walaupun dalam kenyataannya di kisah yang kita sebutkan itu cuma beberapa yang menceritakan tentang kebaikan suaminya, karena memang mereka sudah sepakat sebelumnya, ceritakan semua, ya. Apa yang baik, yang tidak baik, ceritakan semuanya.
Kemudian berikutnya Al-Hadisu Anil Umam Al-Khaliyah, menceritakan tentang kisah umat-umat yang terdahulu, umat-umat jahiliyah, bahkan umat-umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani dan yang sebelumnya. Wa darbul amsal bihim i'tibaran, dan mengambil permisalan dari kisah-kisah mereka untuk mengambil pelajaran, itu sesuatu yang dibolehkan, ya, sesuatu yang dibolehkan. Dan sebagai bentuk hal-hal yang juga nawadir, ada hal kisah-kisah yang unik yang mungkin jarang terjadi, itu tidak mengapa untuk diceritakan. Tansyitan lin nufus, ya, untuk juga memberikan, ya, warna yang baru pada jiwa kita untuk tidak selalu bosan, jenuh dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas, ya. Jadi hal ini kadang perlu juga diceritakan, ya, di antara kita pasangan suami dan istri. Tentu saja mengambil yang baik-baiknya, karena tidak semua kisah ini tentu saja baik, ya. Sebagaimana akan kita sebutkan juga, ya, beberapa hal yang jadi catatan. Kemudian hadis ini juga menceritakan atau mengambil pelajaran dari kisah ini, haddun nisa 'alal wafa li bu'ulatihinna. Motivasi bagi para wanita untuk selalu setia kepada suami-suami mereka, ya. Seperti Ummu Zara yang menceritakan tentang Abi Zara dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa terhadap Abu Zara. Wa qasrut tarfi 'alaihim, ya, dan dengan tidak selalu memandang hal yang buruk dari mereka. Wa syukru li jamilihim, dan banyak berterima kasih dari kebaikan-kebaikan suaminya. Wa jawazul mubalaghah fil awsaf, dan kadang bolehnya seorang istri ketika menceritakan tentang suaminya ada sikap atau ada cerita yang mungkin terlalu berlebihan dalam memuji, ya, sang suami. Ini justru menunjukkan kesetiaan, ya, sang istri. Kemudian di antara pelajaran yang disebutkan adalah anna dzikral mar'i bima fihi minal ajab anna dzikral mar'i bima fihi minal aib jaiz idza qusida at-tanfir an dzalikal fi'l wa la yakun dzalika ghibah, ya. Ketika kita menyebutkan sesuatu yang tidak baik, ya, itu dibolehkan untuk menjauhi sikap tersebut, dan itu tidak termasuk ghibah selama kita memang tidak menyebutkan person-personnya, ya. Jadi mengambil pelajaran saja, ya, karena ini kan semua yang diceritakan termasuk yang buruk-buruk itu tidak diketahui siapa istrinya, wanitanya saja tidak diketahui, ya, apalagi suami-suaminya. Jadi ketika suami-suaminya disebutkan kejelekannya, itu cuma mau diambil sifat-sifatnya yang buruk untuk dihindari, bukan untuk menyebarluaskan tentang aib si fulan, karena memang fulannya tidak disebutkan namanya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil adalah annal hub yasturul isaah, ya, cinta itu akan menghilangkan, menutup keburukan-keburukan yang ada pada orang yang kita cintai, ya. Hubbuka li syai' yu'mi, ya. Jadi wa yasub, ya, cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu peka, ya, tuli dan buta. Artinya kalau kamu sudah cinta sesuatu, kamu sudah buta dari keburukan-keburukannya dan tidak lagi mendengarkan keburukan-keburukannya. Semuanya bagus, ya. Walaupun ini ditempatkan pada tempatnya, ya, karena ada kadang baiknya dan ada buruknya. Kemudian di antara pelajaran 3 lagi, anna at-tashbih la yastalzim musawati al-musyabbah bil musyabbah bihi. Ketika dikatakan sama, bukan maksudnya sama dari seluruh sisinya, ya. Jadi ketika dikatakan saya sama dengan Abu Zara, bukan berarti sama dari seluruh sisi, ya. Dan ini permisalan yang dikatakan fulan sama dengan fulan, mungkin samanya dalam beberapa sisi saja. Kata ulama kita, buktinya Nabi SAW ketika mempersamakan dia dengan Abu Zara, buktinya beliau tidak mentalak dan Abu Zara mentalak, tapi persamaan dalam kebaikannya. Dan ada juga yang tidak samanya. Apa kira-kira yang tidak samanya antara Abu Zara dengan Nabi SAW? Dalam persoalan apa? Dalam memfasilitasi istrinya.
Ya, kalau Abu Zar'a fasilitas duniawi semua dia siapkan untuk istrinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau berikan? Ya. Tidak ada, ya. Bahkan istri-istrinya bilang kadang lewat berapa hari, bahkan bulan, tidak ada sesuatu yang bisa dikonsumsi dan tidak ada sesuatu yang bisa dimasak, ya, di rumah kami. Jadi persamaan inilah dari segi kesetiaan dan segi baiknya akhlaknya terhadap istri. Jadi dalam menyamakan sesuatu tidak harus sama dari seluruh sisi yang ada. Kemudian jawazul kalam bil alfaz al gharibah, bolehnya berbicara dengan lafaz-lafaz yang asing, wastimal as-sajja fil kalam, dan gunakan sajak-sajak dalam perkataan, idza lam yakun mutakallifa, ya, kalau memang tidak dipaksa-paksakan. Artinya memang bahasa mereka tinggi, ya, di antara mereka, maka itu tidak mengapa jika memang suatu hal yang tidak dipaksakan dan berbicara di tengah-tengah orang yang memang bisa memahami apa yang disampaikan. Yang paling terakhir di antara pelajaran, ya banyak bisa ditulis sebenarnya, tapi pelajaran yang terakhir bahwa anna min sya'nin nisa, di antara keadaan wanita, ini perlu diketahui, ya, oleh para suami, ya. Idza tahaddasna, jika mereka kumpul dan cerita-cerita, alla yakuna hadisuhunna, maka topik pembicaraannya, bahan pembicaraannya, ghaliban, kebanyakannya, fil rijal, tentang suami masing-masing, ya. Jadi kalau para istri ketemu, maka kebanyakan pembicaraannya adalah tentang bagaimana suami tak, ya, tentang suaminya masing-masing. Wa hadza bi khilafir rijal, dan ini katanya tidak seperti dengan kebanyakan laki-laki. Karena laki-laki pembicaraan ketika ketemu tentang bisnisnya, tentang urusan bagaimana usaha-usahanya, karena rasa tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Makanya kalau ada juga laki-laki yang cerita, yang kalau ketemu saya istrinya yang nak ceritai, ya. Dan wanita selalu pembicaraannya, berarti ini laki-laki yang seperti wanita, ya. Jadi itu wanita yang kadang bisa ditolerir, ya. Wanita kalau ketemu, ya, saling cerita seperti itu. Walaupun ini mungkin ada sisi baiknya dan ada juga yang perlu diluruskan, ya. Tapi ini tabiat kadang, ya, tabiat yang ada pada wanita. Wallahu ta'ala alam, ya. Ini, ya, syahidnya bahwa dibolehkan, ya, dibolehkan kita cerita ba'da isya sesama, ya, pasangan suami istri untuk saling membahagiakan dan cerita hal-hal yang mungkin bisa ditarik manfaat dan pelajaran darinya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله